Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas apa itu SPSS. Nah, pada awalnya kepanjangan SPSS adalah Statistical Picture for the Social Science, di mana pada waktu itu SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis pengguna user, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Dengan demikian, sekarang kepanjangan dari SPSS adalah Statistical Product and Service Solution. SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris dan kolom. Cache berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus. Oke, selanjutnya, apa sih pengertian SPSS? SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi, serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah difahami untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. Kemudian, apa aja sih fasilitas dari SPSS? Nah, untuk fasilitas SPSS terdiri dari data editor. Nah, data editor merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Kemudian, viewer. Viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi lain. Kemudian, multidimensional pivot tables, yaitu hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional. Pemakai dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layar. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting table, sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Kemudian apa sih itu high resolution graphic? Nah, ini dengan kemampuan grafikal beresolusi tinggi, baik untuk menampilkan pie chart, bar chart, histogram, scatter plots, dan grafik, dan yang lainnya, akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. Kemudian database access. Pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Kemudian lagi fasilitas SPSS yang selanjutnya yaitu data transformation. Transformasi data akan membantu pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakai dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, add, aggregate, merge, split, dan beberapa perintah transpose file serta yang lainnya. Kemudian elektronik distribusi.
Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data, email, atau menggunakan export tabel dan grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Kemudian online help. SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk pengoperasian secara detail, kemudian pencarian prosedur yang diinginkan, sampai pada contoh-contoh kasus dalam pengoperasian program ini. Selanjutnya, akses data tanpa tempat penyimpanan sementara. Analisis file-file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS sebelum versi 11.5, di mana file data yang sangat besar dibuat temporary filenya. Nah, kemudian interface dengan database relasional. Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisisnya dari database relasional. Kemudian analisis distribusi. Fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for server atau untuk aplikasi multi-user. Kegunaan dari analisis ini adalah apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang sangat besar dapat langsung meremote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user. Selanjutnya, multiple sesi. SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir, yaitu mapping. Visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif. Misalnya dengan menggunakan tipe bar, pi, atau jangkauan nilai, simbol gradual, dan chart. SPSS juga digunakan oleh peneliti pasar, kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis statistik, manajemen data, seleksi kasus, penajaman file, pembuatan data turunan, dan dokumen data juga merupakan fitur-fitur dari software data dasar SPSS.